Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul analisis kualitas pelayanan dengan menggunakan metode gap analyze dan important performance analyze pada Hotel Country Heritage Resort Hotel di Surabaya. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Rifan Maulana dengan NIM 14123000078. Dengan saya Losi Solviano, BI 141190175. Saya Iqbal Dwi Prayoga dengan NIM 14123000079. Saya Aditya Putra Praitno dengan NIM 1412300. Oke, yang pertama latar belakang. Dalam industri perhotelan, kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor kunci dalam menciptakan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas dengan jangka panjang. Persaingan yang semakin ketat antar hotel mendorong manajemen untuk senantiasa mengevaluasi dan meningkatkan mutu layanan yang diberikan. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan adalah gap analysis, yang mengukur selisih antara harapan pelanggan dengan persepsi mereka terhadap pelayanan yang diterima. Sementara itu, metode Importance Performance Analysis atau IPA membantu juga memetakan atribut pelayanan berdasarkan tingkat kepentingan dan kinerja aktual yang dirasakan oleh pelanggan, sehingga dapat digunakan untuk menetapkan prioritas perbaikan layanan. Hotel Country Heritage Resort Surabaya sebagai salah satu penyedia layanan akomodasi di kawasan perkotaan yang kompetitif perlu mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan ekspektasi tamu hotel. Melalui pendekatan gap analysis, pihak manajemen dapat mengetahui dimensi pelayanan mana yang memiliki kesenjangan terbesar. Sedangkan melalui IPA, manajemen dapat mengidentifikasi atribut mana yang penting bagi pelanggan, tetapi belum memberikan kinerja optimal. Dengan demikian, kombinasi kedua metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Hotel Country Heritage Resort Surabaya. Rumusan masalah berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka masalah yang dapat diambil dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana gap analysis pada kualitas pelayanan di Country Heritage Resort Hotel Surabaya. Yang kedua, bagaimana important performance analysis pada kualitas pelayanan di Hotel Country Heritage Resort Surabaya. Tujuan, dengan berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, untuk mengetahui bagaimana gap analysis pada kualitas pelayanan di Hotel Country Heritage Resort Surabaya. Yang kedua, untuk mengetahui important performance analysis pada kualitas pelayanan di Hotel Country Heritage Resort Surabaya. Kualitas pelayanan. Menurut Ahmad Odik Akbar Negara di tahun 2020, kualitas pelayanan dapat diidentifikasikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan para konsumen atas pelayanan yang didapatkan oleh pelanggan. Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para pelanggan atas layanan yang benar-benar mereka terima. Menurut Hengki Maringin, di tahun 2018, kualitas pelayanan sebagai ukuran seberapa baik tingkat layanan yang diberikan sesuai dengan harapan pelanggan. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa atau expected service dan perceived service, atau kualitas jasa yang diharapkan dan kualitas jasa yang diterima atau disarankan. Kotler dan Keller di tahun 2012 mengutip Winarno dan Absor di tahun 2018, kualitas jasa dengan menggunakan ServQual di mana? Satu, yaitu bukti fisik. Yang kedua, reliabilitas atau keandalan. Yang ketiga, daya tanggap. Yang keempat, jaminan. Yang kelima adalah empati. ServQual Gap. Metode pengukuran kualitas pelayanan yang banyak digunakan secara luas adalah metode ServQual Gap. ServQual berasal dari kata service quality, yang artinya kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan selisih antara pelayan
yang dirasakan atau dipersepsikan oleh pelanggan dengan pelayanan yang diinginkan atau diminta oleh konsumen. Model ini juga dikenal dengan istilah gap analysis model yang berkaitan erat dengan model kepuasan pelanggan. Model ini menegaskan bahwa apabila kinerja pada suatu atribut meningkatkan lebih besar dari harapan atas atribut bersangkutan, maka perspektif pada jasa yang diberikan akan positif, dan begitu pula sebaliknya, menurut Utomo di tahun 2022. Importance Performance Analysis. Metode Importance Performance Analysis memiliki fungsi utama untuk menampilkan informasi berkaitan dengan faktor-faktor pelayanan yang menurut konsumen akan mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pada, dan faktor-faktor pelayanan yang menurut konsumen perlu ditingkatkan karena kondisi saat ini belum memuaskan. Maka dari itu, dapat disimpulkan IPA merupakan salah satu rangkaian atribut pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan khusus dievaluasi berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing atribut menurut pelanggan dan bagaimana pelayanan dipersepsikan kinerja relatif terhadap masing-masing atribut. Circle gap dihitung dengan rumus skor persepsi konsumen dikurangi dengan skor harapan pelanggan. Hasil circle dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu gap skor 0 menunjukkan bahwa skor harapan pelanggan sama dengan skor persepsi konsumen. Yang kedua yaitu skor negatif, menunjukkan bahwa skor harapan pelanggan lebih besar daripada skor persepsi konsumen. Yang ketiga, skor positif, menunjukkan bahwa skor persepsi konsumen lebih besar daripada skor harapan pelanggan. Kondisi ini menunjukkan rasa puas pelanggan. Importance Performance Analysis. Diagram Kartesius digunakan untuk memberikan posisi faktor-faktor yang memetakan tingkat kepentingan pada tamu Hotel Country Heritage Resort Surabaya, yang dimana langkah-langkah selanjutnya adalah membuat posisi dari Importance Performance merupakan suatu diagram Kartesius yang dibagi menjadi 4 kuadran yang dibatasi dengan 2 garis berpotongan tegak lurus pada titik-titik sebagai berikut. X sama dengan sigma NT min 1 XI per K. Y sama dengan sigma NT min 1 YI per K. Dengan keterangan X yaitu rata-rata dari rata-rata skor tingkat kinerja seluruh atribut. Y merupakan rata-rata dari rata-rata skor tingkat harapan seluruh atribut. K merupakan banyaknya atribut yang mempengaruhi kepuasan. Important Performance Analysis, yaitu selanjutnya sumbu mendatar X akan diisi oleh skor tingkat persepsi dengan sumbu tegak Y akan diisi dengan skor tingkat harapan. Dalam penyederhanaannya rumusnya yaitu X sama dengan sigma XI per N, Y sama dengan sigma YI per N. Dengan keterangan ini merupakan skor rata-rata persepsi, X sama dengan rata-rata skor persepsi, Y sama dengan skor rata-rata harapan, dan N jumlah responden daripada analis importance performance analysis yang dilakukan pemetaan. Untuk lokasi dan waktu penelitian ini di Hotel Country Heritage Resort Surabaya yang berada di Country Heritage Resort Jalan Nyagel, Inten Utara, nomor 7 Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukoilo, Surabaya. Penelitian ini dilakukan pada hari Kamis, yaitu pada tanggal 19 Juni 2025. Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif menurut Sugiono tahun 2013. Penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini yang menjadi bahan pertimbangan utama untuk dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan pada responden melalui penyebaran kuesioner. Objek penelitian pada penelitian ini adalah mengenai analisis kualitas pelayanan menggunakan gap analysis dan important performance analysis pada Hotel Country Heritage Resort Surabaya.
sumber data. Menurut Sugiono di tahun 2013, data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh berdasarkan jawaban kuesioner yang dibagikan pada seluruh responden dan hasil wawancara menurut Sugiono. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk jawabannya. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah data persepsi konsumen berdasarkan hasil kuesioner. Setelah itu ada beberapa alur penelitian. Yang pertama, identifikasi permasalahan. Setelah itu, rumusan tujuan penelitian. Setelah itu, studi pustaka dan pemilihan metode. Habis itu, pengumpulan data. Terus ada uji validitas dan reliabilitas instrumen. Setelah itu ada analisis data. Kemudian ada interpretasi hasil. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Di sini analisis data dibagi menjadi dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas yang pertama, kriteria pengujian yaitu HO diterima apabila R hitung lebih besar R tabel atau alat ukur yang digunakan valid. Setelah itu HO ditolak apabila R statistik lebih kecil R tabel atau alat ukur yang digunakan tidak valid. Yang kedua, cara menentukan besar nilai R. Tabel R, tabel sama dengan DF, N dikurangin 2. Tingkat signifikasi uji dua arah. Misal R tabel sama dengan DF 13 dikurangin 2,0,05. Untuk mendapatkan nilai R tabel kita harus melihat di tabel R. Setelah itu uji reliabilitas. Indikator pengukuran reliabilitas yang membagi tingkatan reliabilitas dengan kriteria alfa sebagai berikut. Yang pertama, 0,80 sampai 1 sama dengan reliabilitas baik. Setelah itu 0,60 sampai 0,79. Itu merupakan reliabilitas diterima. Setelah itu kurang dari 0,60 reliabilitas buruk. Rumus uji validitas dan reliabilitas. Di sini RxY adalah koefisien korelasi, sedangkan N jumlah responden, setelah itu XI skor setiap sistem pada instrumen, setelah itu YI adalah skor setiap item pada kriteria. Di sini rumus validitas yaitu adalah RxY sama dengan N sigma XI dikali YI dikurangin sigma XI dikali sigma YI per akar dari N sigma X pangkat 2I dikurangin XI pangkat 2 dikali N dikali sigma Y pangkat 2I dikurangin YI pangkat 2. Setelah itu uji reliabilitas. Di sini RxY adalah koefisien korelasi produk momen. Setelah itu N jumlah responden, setelah itu XI skor setiap item pada percobaan pertama, dan YI skor setiap item pada percobaan selanjutnya. Di sini rumus uji reliabilitas adalah RxY sama dengan N dalam kurung sigma XI kali YI tutup kurung minus dalam kurung sigma XI tutup kurung kali sigma YI per akar dari N sigma X pangkat 2 min XI pangkat 2 dikali N sigma Y pangkat 2 min YI pangkat 2.
Setelah itu karakteristik responden. Karakteristik berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa responden antara laki-laki dan perempuan mempunyai nilai yang sama, yaitu masing-masing 50%. Sedangkan berdasarkan usia, tabel di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang mendominasi adalah responden dengan rentang usia kurang dari 20 tahun sebesar 30-70%. Sedangkan rentang usia yang paling sedikit dalam pengisian kuesioner adalah usia yang lebih dari 40 tahun dengan jumlah 0%. Setelah itu ada karakteristik berdasarkan pekerjaan. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang mendominasi adalah responden dengan pekerjaan pelajar atau mahasiswa dengan jumlah 60%. Sedangkan pekerjaan yang paling sedikit adalah pegawai negeri, yaitu sebesar 7%. Setelah itu karakteristik berdasarkan tujuan menginap. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa responden yang mendominasi yaitu tamu yang berlibur di Surabaya dengan jumlah 53%. Sedangkan yang paling sedikit yaitu wedding sebesar 3%. Uji instrumen penelitian, uji validitas. Uji validitas ini dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel untuk degree of freedom atau DF sama dengan N dikurangin 2. Dalam hal ini N adalah jumlah sampel. DF sama dengan 100 min 2 sama dengan 98 dengan alpha sama dengan alpha sama dengan 0,05 dalam uji validitas ini. Apabila nilai R hitung lebih dari R tabel, item instrumen dikatakan valid. Jika R hitung kurang dari R tabel, item instrumen dikatakan valid. Jika R hitung dikurangin R tabel, hasil uji validitas instrumen dapat dilihat sebagai berikut. Tabel di Setelah itu, uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk memastikan kuesioner penelitian yang dipergunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian bersifat reliabel atau tidak. Uji reliabilitas mengacu pada nilai alpha. Interpretasi terhadap reliabilitas variabel dapat dikatakan reliabel jika Cronbach's alpha lebih besar 0,60. Apabila Cronbach's alpha kurang dari 60, variabel tersebut dinyatakan tidak reliabel. Tabel di atas dapat dilihat berdasarkan diperoleh nilai Cronbach alpha dari semua variabel penelitian, yaitu variabel tangibles, reliability, responsive, assurance, dan empathy, menunjukkan lebih besar dari nilai 0,6. Dengan demikian, jawaban-jawaban responden dari variabel-variabel penelitian reliabel. Rumus uji instrumen penelitian. Berikut merupakan rumus untuk menentukan beberapa nilai angka harapan dan persepsi. Yang pertama, MIS. MIS sama dengan sigma N1 sama dengan 1 YI per N. Keterangannya di sini YI adalah response value for expectation question. Setelah itu N number of respondent. Setelah itu XI response value for satisfaction question. Setelah itu ada MSS. Rumusnya sigma NI sama dengan 2 XI per N. Di sini N number of respondents. Setelah itu MSS adalah rata-rata harapan. MIS rata-rata harapan dan MSS rata-rata persepsi atau kinerja.
Setelah itu ada WF sama dengan MISI per sigma P1 sama dengan 7 MISI. WF adalah wake factor, setelah itu WS adalah wake score, setelah itu CSI adalah customer satisfaction index. Di sini WSI adalah WFI kali MSSI, sedangkan CSI adalah sigma NI sama dengan 2 dikali WSI per HS. Gap analisis pada kualitas pelayanan di Hotel Country Heritage Resort Hotel Surabaya. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Serhual. Metode Serhual dimaksudkan untuk mengukur kualitas pelayanan dengan gap harapan pelanggan dengan gap persepsi pelanggan. Metode terdiri dari dua langkah utama, yaitu mendapatkan persepsi pelanggan atas kualitas pelayanan yang diberikan dan harapan pelanggan atas kualitas pelayanan. Hasil dari analisis Serhual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bukti gap analisis pada kualitas pelayanan di Hotel Country Heritage Resort Hotel Surabaya. Yang pertama, ketanggapan atau responsif. Karyawan atau staf hotel menanggapi kualitas pelayanan di Hotel Country Heritage Resort Hotel Surabaya. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat diperoleh hasil dari indikator-indikator kualitas pelayanan yang perlu diperbaiki oleh Hotel Swiss. Nilai cervical per atribut didapat dari selisih antara persepsi dan harapan. 1. Bukti langsung. Di fisik, jika dilihat pada tabel 4.7 terlihat bahwa kesenjangan terbesar terjadi pada kamar hotel yang nyaman dan aman dengan nilai kesenjangan 0,10. Hal ini membuktikan bahwa pelanggan merasa kamar hotel kurang nyaman dan kurang aman. Sedangkan atribut yang memiliki nilai kesenjangan terkecil adalah memberikan perhatian individual kepada para pelanggan dengan memiliki nilai kesenjangan yaitu 0, di mana para petugas memberikan perhatian individual kepada para pelanggan dengan baik. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa hal ini membuktikan bahwa pelanggan merasa puas terhadap atribut ini. 2. Keandalan. Keandalan atau bukti fisik, jika dilihat pada tabel 4.7 terlihat bahwa kesenjangan terbesar pada hotel menyelesaikan pelayanan tepat waktu yang dijanjikan dengan nilai kesenjangan 0,14. Hal ini membuktikan bahwa pelanggan merasa hotel memberikan pelayanan tidak tepat waktu yang dijanjikan, sedang atribut yang memiliki nilai kesenjangan terkecil adalah karyawan dapat diandalkan atau dipercaya dengan memiliki nilai kesenjangan yaitu 0, di mana para petugas karyawan dapat diandalkan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa ini membuktikan bahwa pelanggan merasa puas terhadap atribut ini. 3. Ketanggapan. Ketanggapan pada tabel 4.7 terlihat bahwa kesenjangan terbesar terjadi pada resepsionis dalam melakukan proses check-in dan check-out dengan nilai kesenjangan 0,16. Hal ini membuktikan bahwa pelanggan merasa resepsionis kurang tanggap dalam melakukan proses check-in dan check-out. Dengan atribut yang memiliki nilai kesenjangan terkecil dan kemampuan karyawan cepat tanggap saat menerima keluhan dari pelanggan dengan memiliki nilai kesenjangan yaitu min 0,07, di mana kemampuan karyawan cepat tanggap saat menerima keluhan dari pelanggan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa hal ini membuktikan bahwa pelanggan merasa puas terhadap atribut ini. 4. Jaminan. Jaminan pada tabel 4.7 terlihat bahwa kesenjangan terbesar pada karyawan yang bersikap ramah, sopan, dan santun dengan nilai kesenjangan 0,15. Hal ini membuktikan bahwa karyawan
tidak bersikap ramah, sopan, dan santun. Sedangkan atribut yang memiliki nilai kesenjangan terkecil adalah jaminan kepuasan pelayan. 5. Empati. Empati dilihat pada tabel 4.7 terlihat bahwa kesenjangan terbesar terjadi pada karyawan hotel memahami kebutuhan para pelanggan dengan nilai kesenjangan 0,06. Hal ini membuktikan bahwa pelanggan merasa karyawan hotel tidak memahami betul para pelanggan. Perhitungan kualitas pelayanan import perform analysis. Ya, kita bisa lihat tabel berikut. Baik, di sini akan saya lanjutkan. Mohon maaf pada slide sebelumnya ini merupakan perhitungan kualitas pelayanan gap analyze bukan importance. Yang ini baru merupakan importance. Yang pertama pada bukti langsung atau tangible, hotel memiliki karyawan staf yang penampilan bersih dan menarik terdapat pada kuadran B, kamar hotel yang nyaman dan aman kuadran A, fasilitas pendukung seperti WiFi berfungsi dengan baik pada kuadran A. Hotel menyelesaikan pelayanan tempat waktu yang dijanjikan pada kuadran B. Hotel mempunyai karyawan staf yang memiliki kompetensi dan profesional dalam melayani pelanggan kuadran B. Karyawan atau staf dapat diandalkan atau dipercaya pada kuadran B. Karyawan staf menanggapi setiap permintaan secara cepat kepada pelanggan pada kuadran C. Ketanggapan resepsionis dalam melakukan proses check-in dan check-out pada kuadran B. Kemampuan karyawan atau staf hotel cepat tanggap saat menerima keluhan dari pelanggan pada kuadran B, profesionalisme dan pengetahuan luas dari karyawan staf kuadran C, jaminan kepuasan pelayanan dan kepercayaan terhadap pelanggan kuadran C, karyawan atau staf bersikap ramah, sopan dan santun pada kuadran B, lalu karyawan atau staf hotel memahami kebutuhan para pelanggan pada kuadran C, kemudahan dalam melakukan komunikasi antara karyawan staf dengan pelanggan pada kuadran C dan memberikan perhatian pada individual pada pelanggan pada kuadran C. Ini merupakan chart dari kuadran tersebut. Rumus tersebut digunakan untuk menemukan garis X sama Y-nya. Nah, setelah ditemukan terdapat 2 kuadran A, 6 kuadran B, dan 7 kuadran B dan 6 kuadran C. Sedangkan pada kuadran D tidak terdapat apapun. Dan untuk kesimpulan, hasil gap menunjukkan tangible terlihat pada kesenjangan terbesar terjadi pada kamar hotel yang nyaman dan aman, nilai kesenjangan yang -10. Lalu pada kehandalan, nilai kesenjangan tertinggi pada 0,14 yaitu pada saat hotel menyelesaikan pelayanan tepat waktu. Lalu untuk ketanggapan, kesenjangan terbesar terjadi pada saat resepsionis melakukan proses check-in dan check-out dengan kesenjangan 0,16. Lalu pada jaminan, nilai kesenjangan terbesar terdapat pada karyawan atau staf bersikap ramah atau sopan santun dengan kesenjangan 0,15. Lalu untuk empati, terlihat kesenjangan terbesar pada saat staf atau karyawan hotel memahami kebutuhan pelanggan dengan nilai 0,06. Untuk kesimpulan, pada tahap informant performance analysis terdapat 2 pada kuadran A, 7 kuadran B, dan 6 atribut C. Untuk sarannya, dengan adanya banyak komplain yang terjadi pada pihak hotel, sebaiknya membuat data mengenai ulasan-ulasan komplain ataupun komplikasi mengenai kualitas pelayanan yang terjadi agar pada saat tamu menginap di hotel mempermudah karyawan untuk menindaklanjuti tidak terjadi secara berulang-ulang. Untuk bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak jumlah indikator yang akan digunakan sehingga dapat diperoleh gambaran dan hasil yang mendekati dengan kondisi yang sebenarnya. Oke, untuk tambahan pada kuadran A. Kuadran A ini merupakan kuadran yang dianggap sangat penting. Lalu untuk kuadran B, sangat penting sehingga atribut ini tidak termasuk pada kategori yang perlu diperbaiki. Lalu untuk kuadran B merupakan keberadaan atribut pada layanan yang juga dianggap penting oleh pelanggan, yang kinerjanya sudah dianggap baik oleh pelanggan. Namun, oleh karenanya hotel tersebut harus mempertahankan kinerja ini agar terus menjadi lebih baik. Untuk kuadran C merupakan kuadran yang dianggap tidak penting oleh pelanggan dan pelayannya kurang memuaskan, sehingga pihak hotel harus memfokuskan perbaikan pada kuadran ini. Sedangkan untuk kuadran D merupakan kuadran yang menunjukkan keberadaan atribut pelayanan menurut pelanggan kinerjanya sudah baik, bahkan cenderung melebihi apa yang diinginkan, namun tidak ada di sini. Ini merupakan lampirannya. Berikut merupakan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.